Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B ingin mempresentasikan tentang visi dan etis Al-Quran, moderasi dalam tafsir. Yang pertama ada pengertian. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memiliki visi dan etika yang mendalam dan menyeluruh yang membimbing umat manusia dalam menjalani kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Secara garis besar, visi Al-Quran berfokus pada pencapaian kehidupan yang berlandaskan tauhid, yaitu keyakinan pada keesaan Allah serta keseimbangan antara hak-hak Allah, yaitu hablum minallah, dan hak-hak antar sesama manusia, yaitu hablum minannas. Selanjutnya yang pertama ada visi Al-Quran. Visi utama Al-Quran adalah menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan penuh kasih sayang, dengan tujuan akhir memperoleh ridho Allah. Di sini saya akan menjelaskan 5 visi Al-Quran. Yang pertama ada tauhid dan penyembahan kepada Allah. Maksudnya adalah Al-Quran membawa manusia kepada pengakuan dan penyembahan kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Semua hukum, ajaran, dan pedoman Al-Quran bermuara pada pengakuan akan keesaan Allah. Yang kedua ada keadilan sosial, yaitu Al-Quran sangat mementingkan keadilan sebagai pondasi dari masyarakat yang harmonis. Ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan menegaskan pentingnya setiap individu untuk bertindak adil, baik terhadap diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Yang ketiga ada penghargaan terhadap hak asasi manusia. Al-Quran sangat mengajarkan pentingnya menghargai hak asasi manusia seperti hak atas kehidupan, kebebasan beragama, dan perlindungan dari diskriminasi. Yang keempat ada pengembangan ilmu pengetahuan. Al-Quran mendorong manusia untuk berpikir, merenung, dan menggali pengetahuan sebagai bentuk ibadah. Al-Quran memotivasi manusia untuk mengejar ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, untuk memperkaya jiwa dan meningkatkan kualitas hidup. Yang terakhir ada kesejahteraan umat manusia. Misi utama dari Al-Quran adalah untuk memandu manusia menuju kesejahteraan di dunia dan akhirat. Hal ini dicapai melalui hukum-hukum yang mengatur ekonomi, sosial, dan politik yang adil dan berkeadilan. Etis Al-Quran. Etika dalam Al-Quran dikenal dengan istilah akhlak, yaitu pedoman moral dan perilaku yang baik dalam berinteraksi dengan Allah dan sama makhluk. Etika Qurani adalah pemikiran pokok etika yang terdapat dalam Al-Quran mengenai kehidupan individu dan sosial kemasyarakatan. Al-Quran sebagai hukum dasar dalam kehidupan dunia memuat dasar-dasar peraturan setiap manusia. Yang pertama, kejujuran dan amanah. Yang kedua, kasih sayang dan kelembutan. Yang ketiga, sabar dan tawakal. Yang keempat, pengendali diri. Yang kelima, ada perilaku adil dan tidak diskriminatif. Materi berikutnya yaitu moderasi tafsir. Moderasi dalam tafsir Al-Quran adalah pendekatan interpretasi yang mengedepankan keseimbangan dan tidak bersifat ekstrim. Dalam konteks tafsir, moderasi berarti menafsirkan Al-Quran dengan mempertimbangkan konteks, tujuan, dan prinsip universal Islam tanpa terjebak pada pandangan yang ekstrim, baik dalam hal literalisme yang kaku maupun liberalisme yang longgar. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam moderasi tafsir. Yang pertama, memahami konteks historis dan sosial. Moderasi dalam tafsir mengharuskan mufasir untuk memahami konteks historis dari ayat-ayat Al-Quran. Dengan memahami situasi dan kondisi di mana ayat tersebut diturunkan, mufasir dapat menafsirkan ayat secara lebih tepat dan tidak menariknya keluar dari konteks yang sebenarnya. Yang kedua, pendekatan tematik atau maqasid syariah. Moderasi tafsir menekankan pada pendekatan tematik atau maqasid syariah, yaitu memahami ayat-ayat Al-Quran dengan memperhatikan tujuan utama syariah, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini membantu mufasir untuk mengarahkan tafsir pada tujuan besar dari ajaran Al-Quran, sehingga tetap relevan dan memberi solusi atas masalah umat tanpa meninggalkan prinsip dasar Islam. Yang ketiga, menghindari
ekstremisme dan fanatisme. Moderasi tafsir bertujuan untuk menghindari pemikiran yang ekstrim atau teks tulis berlebihan yang hanya berpegang pada makna literal dari ayat-ayat tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas. Dalam tafsir moderat, penting untuk menghindari fanatisme yang bisa membuat seseorang menafsirkan ayat Al-Quran dengan cara mendiskreditkan atau memandang rendah kelompok lain baik dari dalam maupun luar Islam. Yang keempat, menerima keberagaman pendapat. Moderasi tafsir mengakui bahwa perbedaan pendapat dalam memahami ayat-ayat Al-Quran adalah hal yang wajar dan seringkali tidak terhindarkan, mengingat berbagai faktor seperti latar belakang mufasir, kondisi sosial, dan pengetahuan yang dimiliki. Prinsip ini mendorong mufasir untuk terbuka dan menerima perbedaan, tidak menganggap hanya satu tafsir yang benar, dan tidak menyalahkan atau menyesatkan pihak lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Yang kelima, relevansi dengan masa kini. Tafsir yang moderat berusaha menjaga relevansi ajaran Al-Quran dengan perkembangan zaman. Hal ini berarti mufasir berupaya memahami ajaran Al-Quran dalam konteks modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Sebagai contoh, ayat-ayat tentang ekonomi dan keadilan bisa ditafsirkan ulang agar sesuai dengan praktek ekonomi modern selama tetap mempertahankan nilai-nilai yang diusung Al-Quran. Kesimpulan, moderasi dalam tafsir adalah pendekatan yang seimbang, terbuka, dan kontekstual. Dengan cara ini, Al-Quran dapat dipahami dan diterapkan secara relevan di berbagai zaman tanpa kehilangan esensi ajaran yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moderasi tafsir mencerminkan semangat Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam, yang tidak mengajarkan ekstremisme, tetapi keseimbangan, toleransi, dan kedamaian. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.